Yesus. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang selamatkan kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan. Datanglah Tuhan, masuk Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih ya Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita nyanyikan lagu dari awal. Oh Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan kami Tuhan, yang pulihkanku. Terima kasih ya Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya
selamat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyanyikan pujian syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, yang diagungkan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Amin Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi ya Yesus Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat tangan kalian, nyanyikan pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, oh nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, Tuhan Raja kita. Dia Raja atas segala raja. Kita memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami siap Tuhan, kami lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Raja Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya boleh beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, amin.
Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amen. Ya Yesus. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang Tuhan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Akulah perbuatanmu, kemenangan telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Yes, amen. Boleh tepuk tangannya Valkyria buat Tuhan kita, amin. Siapa yang di sini rindu untuk diberkati Tuhan, boleh ya lambaikan tangannya. Berkat finansial, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Boleh Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk membuka tangannya. Amin. Nyanyikan bareng sama saya ya. Aku diberkati, amin. Karena kita imani ini Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, semua berkat turun atas kita Tuhan, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sang, amin Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Kasih setiamu
bagiku, sebab Allah sanggup. Amin. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya Yesus, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, amin Tuhan. Ya Yesus, beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Ya Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapat. Untuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan Tuhan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau beri Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, kau beri yang ku minta. Saya panggil namanya. Ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amen. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu cukup buat kami. Karena Kau hadir sebagai Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti dan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau mengasihi kami, itu sebabnya Tuhan, Engkau mau melakukan apapun yang menjadi kerinduan hatimu untuk semua peningkatan-peningkatan yang harus terjadi atas hidup kami. Tuhan bukan hanya mau, tapi Kau juga mampu karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, ini waktunya bagi kami untuk menenangkan hati kami, untuk kami mendengarkan pesan-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami siap terima firman-Mu, haleluya. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, PowerPoint mungkin bisa ditampilkan. Oke. Bapak Ibu, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan bahwa bulan ini kita akan bicara tentang keuangan, ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita memerlukan sikap hati yang benar berkaitan dengan
uang. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Yesus bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kita mengerti ada hubungan antara uang dengan hati. Ya, di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ada hubungan antara harta dengan hati. Tapi kita juga tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat uang kita, bukan melihat kekayaan kita. Karena itu semua bersumber dari Tuhan, betul? Ya. Nah, Tuhan tuh selalu lihat hati kita. Tapi ada hubungan antara hati dengan harta. Karena itu kita perlu belajar tentang keuangan, perlu belajar untuk memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Oke, nah mari kita sama-sama belajar beberapa prinsip Alkitab tentang keuangan. Ya, nah mari Bapak Ibu kita lihat satu ayat ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang muncul dalam hati Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu membaca ayat ini? Ya, di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18, Tuhan itu berfirman kepada umat pilihannya Israel dalam hal ini. Ya, dikatakan demikian, Ulangan 8 ayat 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya, janganlah engkau berkata di dalam hatimu bahwa karena aku pandai, aku cakap, makanya aku bisa memperoleh kekayaan. Ya, Tuhan bilang jangan katakan itu di dalam hatimu, jangan muncul itu di dalam hatimu. Ya, coba lihat ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa Bapak Ibu? Kekayaan, ya. Jadi Tuhan bilang ingat, aku yang memberikan kepadamu kekuatan. Kekuatan itu bukan datang dari dirimu, tapi aku yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan, ya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan berjanji kepada umat pilihannya pada waktu dia memanggil Abraham. Dia berkata, olehmu ya segala bangsa akan diberkati, engkau akan diberkati dan engkau akan jadi berkat. Dan Tuhan bilang sama orang Israel, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu, nah pertanyaan saya sederhana. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau kaya di sini? Boleh angkat tangan? Yang mau kaya, ya. Jelas ya, bahasa saya jelas ya. Siapa yang mau kaya boleh angkat tangan. Coba saya mau lihat dulu. Semua mau kaya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kekuatan untuk bisa memperoleh kekayaan. Oke, ya. Sebenarnya tadi saya mau tanya, siapa yang mau miskin di sini gitu. Itu kan pasti nggak ada yang angkat tangan, ya. Tapi kalau bilang mau kaya, oke, ya. Luar biasa, Bapak Ibu semua mau kaya. Oke, nah sekarang coba kita lihat di perjanjian baru. Ini kan perjanjian lama Bapak Ibu. Sekarang perjanjian baru. Yuk, saya bacakan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang supaya kaya. Beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin kaya setelah baca ayat ini? Yang ingin kaya. Mereka yang ingin kaya siapa? Tadi banyak loh. Sekarang coba, siapa yang masih tetap ingin kaya? 1, 2, 3. Wah, khotbah saya berhasil. Udah banyak yang bertobat. Tadi semua ingin kaya. Loh, khotbah kan tujuannya begini. Kita sadar kebenaran, kita tahu yang salah, lalu kita bertobat. Nah, Bapak Ibu sudah bertobat semua. Sukses sudah, selesai. Iya kan? Bapak Ibu, di perjanjian lama memang Tuhan berjanji bahwa dia akan memberkati bangsa Israel dengan kekayaan. Karena tanda penyertaan Tuhan di perjanjian lama itu memang adalah memberikan kekayaan kepada bangsa Israel. Tapi waktu kita masuk dalam perjanjian baru, Alkitab berkata Kristus adalah kekayaan bagi kita. Bukan uang. Itu sebabnya Paulus bilang begini kepada Timotius, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Betul? Orang ingin kaya banyak kali menghalalkan segala cara. Yang penting dapat untung, menyimpang dari iman, menyiksa diri dalam berbagai macam duka. Ya, karena apa? Lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, lupa olahraga, lupa keluarga. Pertama kali suami keluar dari rumah, cari uang demi keluarga. Lalu lama-lama keluar dari rumah, cari uang, lupa sama keluarga. Banyak problem. Kenapa? Alkitab jelas bilang, cinta uang akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Boleh enggak orang Kristen kaya? Boleh. Bisa enggak orang Kristen kaya? Bisa. Sangat bisa. Tapi Bapak Ibu, keinginan untuk kaya itu jangan datang dari keinginan hati kita. Itu bedanya. Alkitab berkata mereka yang ingin kaya. Jadi mereka yang mau. Keinginan kaya jangan datang dari hati kita. Biarkan keinginan itu datang dari hati Tuhan. Karena dia melihat kita mampu dipercaya dengan kekayaan. Karena dia tahu gini, kekayaan itu tidak akan menghancurkan kita. Karena kita sudah belajar minggu lalu bagaimana mengelola keuangan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa kelola keuangan, Tuhan tidak akan kasih kekayaan. Karena itu bisa menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu anak kita tidak bisa kelola keuangan, Bapak Ibu tidak kasih uang jajan 1 juta 1 hari. Tidak mungkin, betul? Karena Bapak Ibu tahu itu bisa merusak dia. Sama dengan Bapak di surga. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak kita kaya? Boleh banget. Ya, sangat-sangat boleh. Bisa enggak? Sangat bisa. Tapi keinginan untuk kaya jangan datang dari diri kita. Sebab kalau itu datang dari diri kita, kita akan mengejar keuangan. Kita akan kejar uang. Siang malam pokoknya segala cara. Demi kaya kita kemudian menyimpang dari iman. Kita menghalalkan segala cara. Nabrak semua kebenaran. Yang penting ada kesempatan dapat untung cepat kaya. Bapak Ibu lihat. Lalu kemudian masalah timbul. Lalu kemudian Bapak Ibu menemukan banyak sekali duka. Ya, suami istri ribut gara-gara uang dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini topik yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sejenak. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu ukuran penting untuk mengukur kesungguhan seseorang mengikut Yesus itu bergantung pada topik yang kita mau bahas ini. Soal uang. Sekali lagi, salah satu ukuran kesungguhan hati seseorang mengikut Yesus itu sangat bergantung kepada yang namanya uang ini. Oke, ya. Nah, umumnya kita berpikir begini.
Ukuran seseorang itu sungguh-sungguh ikut Yesus itu kita bisa lihat dari ibadahnya. Oh, tiap minggu ibadah. Hujan deras saja tidak menghentikan dia datang ibadah. Ini mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya itu. Dan orang juga berpikir begini, bahwa ukuran kesungguhan orang mengikut Yesus, ya, itu dilihat dari dia melayani. Saya setuju dengan itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa salah satu kelayakan seseorang untuk mengikut Yesus. Ya, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana Bapak Ibu menang atas uang. Oke, tapi mari perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Topik ini sangat penting sebab sangat terhubung dengan kesungguhan saudara ikut Yesus. Ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan cinta uang. Tadi kan Alkitab berkata, ya, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau baca di surat Paulus kepada Timotius, dia sudah ingatkan begini, bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan menjadi hamba uang. Betul? Kalau ada peringatan berarti supaya kita ini membuat antisipasi. Betul? Betul enggak? Kalau misalkan begini, ya, Pak Oscar ini naik dari dari Tegal, Brebes kemudian sampai ke sini naik sepeda motor. Lalu kemudian dia mau pulang. Waktu dia mau pulang, saya bilang begini, Oscar, saya tadi ditelepon sama teman saya, di Brebes hujan lebat. Ya kan? Saya kasih tahu dia bahwa di Brebes hujan lebat. Ini lagi sedang hujan lebat. Waktu dia dengar itu, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara apa yang akan dia lakukan? Dia mulai buka jok motornya lalu lihat gini, ada jas hujan. Aman. Kalau enggak ada, apa yang dia lakukan? Cuma dua. Menunda kepulangannya ke Tegal atau pergi ke Indomaret beli jas hujan. Betul? Kenapa dia lakukan itu? Untuk mengantisipasi sebuah peringatan yang sudah datang kepada dia. Nah, waktu Alkitab berkata begini, akhir zaman manusia akan cinta uang. Maka apa yang harus kita lakukan? Yo, jangan sampai kita cinta uang. Betul? Ya. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Karena itu kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang menang atas uang. Kalau hamba itu diperbudak, ya kan? Hamba itu kalah. Dia yang dikuasai. Nah, kalau tuan, dia yang menguasai. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang menang atas uang. Tadi saya katakan Bapak Ibu, hati-hati dengan cinta akan uang. Bapak Ibu tahu? Waktu kita jatuh cinta, cinta itu selalu dua arah, betul? Ya, makanya orang sedih kan kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Betul enggak? Artinya kita jatuh cinta tapi dia tidak cinta sama saya. Aduh, sedih banget itu. Ya, kita paksakan menikah, kita tidak bahagia. Karena itu cinta itu dua arah. Nah, tapi untuk yang satu ini Bapak Ibu jangan bermimpi. Bapak Ibu cinta sama uang, percayalah uang tidak akan membalas cinta Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Satu arah. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan cinta sama uang. Nah, Bapak Ibu minggu lalu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada 500 ayat bicara tentang doa, 500 ayat lebih bicara tentang iman. Ada 2350 ayat bicara tentang uang dan kepemilikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mari saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Jadi sejak awal Tuhan itu sudah tahu begini. Medan tempur manusia itu ya di sini uang. Ya enggak? Coba cek Bapak Ibu Saudara. Ya, persoalan dan masalah manusia banyaknya soal apa? Uang. Manusia lupa tidur, kerja terus untuk cari uang. Di rumah ribut juga soal uang. Itu sebabnya
Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bijak dalam hal keuangan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat satu ayat. Beberapa ayat. Ya, tema kita hari ini adalah menang atas uang. Ya, siapa yang mau menang atas uang? Boleh lambaikan tangannya? Saya mau lihat. Oh, siap. Oke, mari lihat ayat ini. Bapak Ibu perhatikan. Ada seorang datang kepada Yesus. Perhatikan nih, ada seorang datang kepada Yesus. Bukan Tuhan yang datang, dia yang datang sama Tuhan. Dia punya kerinduan datang sama Tuhan. Ya, ini luar biasa loh. Anak muda, kaya, dia datang mencari Tuhan. Artinya dia punya kerinduan untuk kemudian menemukan kebenaran-kebenaran yang Yesus bisa tunjukkan kepada dia. Supaya begini, dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Nah, coba kita lihat guru perbuatan baik apakah? Orang kalau hukum Taurat itu ya selalu orientasinya perbuatan baik. Perbuatan, apa yang dia lakukan. Guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Wah, Yesus bilang turuti perintah Allah, terus dia tanya. Wow, ya. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apakah lagi yang masih kurang? Bapak Ibu coba lihat sebentar. Ini anak muda yang luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, semua perintah Tuhan, dia tuh menguasai diri untuk kemudian begini, melakukan semua perintah Tuhan. Nah, semua yang jangan itu dia sudah lakukan loh. Ya, jangan iri sama sesamamu. Saya enggak iri. Dia menguasai diri. Ya, jangan mencuri. Oh, dia lakukan semua itu. Jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Dia orang yang baik, ya. Saya percaya begini, orang-orang yang mengenal anak muda ini, mereka bilang gini, ini orang saleh. Semua perintah Tuhan dia sudah lakukan. Ya, sama orang tua hormat, sama sesama enggak pernah merendahkan. Ya, ada yang bisa ditolong dia tolong. Ya, dia lakukan semua perbuatan baik. Ya, dia menguasai diri dalam semua hal untuk mentaati perintah Tuhan. Makanya dia bilang begini, apalagi yang kurang? Saya percaya orang-orang yang mengenal dia itu berharap begini. Yesus berkata begini, ini orang perfect banget kan dalam hal kesalehan, betul enggak? Dalam hal agamanya ini perfect banget, sempurna. Ya kan? Semua dia sudah lakukan. Nah, jadi anak muda ini dan orang-orang yang ada di sekitarnya berharap Yesus kemudian berkata kepada anak muda ini, Anda luar biasa. Betul? Ya kan? Karena dia sudah lakukan semuanya. Bapak Ibu kalau temukan anak muda seperti ini. Ya ampun, Bapak Ibu tahu keluarganya bagus. Gitu ya, sama orang tua betul-betul hormat. Enggak pernah bentak orang tua. Ya, selalu ada berkat kasih orang tua. Kasih makan orang tua. Kasih orang tua pesiar kemana. Bapak mau kemana? Mau ke Israel kapan? Sebulan sekali? Boleh. Ya kan? Mau kemana? Nederland? Boleh gitu. Ya, oh kaya. Sama orang tua, hormat banget. Sama sesama, punya kepedulian. Ya, sama hal-hal yang jahat, enggak dilakukan. Perfect bukan? Saleh bukan? Mereka berharap Yesus akan berkata, kau anak muda yang hebat, luar biasa. Lalu apa yang kurang? Yang kurang dari kamu. Mungkin orang-orang bahkan berpikir, yang kurang dari kamu cuma satu, apa? Mati. Kalau sudah mati, masuk surga. Saleh kan? Tapi ternyata Bapak Ibu, kita tahu ada yang kurang. Ya, apa yang Yesus katakan berikutnya? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perfect. Kalau kau mau sempurna, pergilah,
Kok mati ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara saja. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam Matius 19 ayat 21. Ya, jadi pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh apa? Harta di surga. Minggu lalu kita belajar bagaimana cara mengumpulkan harta di surga, betul kan? Cara mengumpulkan harta di surga dengan cara bagaimana kita menggunakan uang kita di bumi. Nah, salah satunya adalah memberi kepada orang miskin. Waktu kita memberi kepada orang miskin, Alkitab berkata engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Itu sebabnya di awal saya berkata begini, ukuran kelayakan kita mengikut Yesus itu sangat ditentukan bagaimana kita berhubungan dengan namanya uang, kekayaan. Nah, anak muda ini dia menguasai hal dalam banyak hal, menguasai diri dalam banyak hal. Tapi untuk yang satu ini, dia tidak bisa menguasai uang, tapi dia dikuasai uang. Di dalam hukum apa dia belum mentaati? Hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama? Halo? Dari 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain. Nah, ini ilahnya dia. Alkitab berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tidak jadi ikut Yesus kan? Persoalan apa? Uang. Yesus bilang gini, kau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada aku dan kepada Mamon. Pilih salah satu. Mau ikut aku? Kau tidak boleh mengabdi kepada Mamon. Mengabdi itu berarti saya jadi hamba. Mamon jadi tuan. Iya kan? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi ini problemnya Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mengerti akan hal ini. Jadi anak muda ini menguasai diri dalam banyak hal. Tapi untuk urusan uang, dia yang dikuasai. Dia menjadi hamba uang. Dia menjadi orang yang cinta akan uang. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya. Pesan Tuhan kan sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, minggu lalu kita belajar ini kan. Pesan Tuhan sangat jelas berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan uang. Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi Tuhan bilang ada hubungan antara uang, harta dengan hati. Ya, jadi kumpulkanlah hartamu di surga dengan cara mengelola dengan bijaksana hartamu di bumi. Dan bagaimana supaya bisa mengumpulkan harta di surga adalah dengan memberi kepada orang miskin. Memberi kepada orang yang berkekurangan. Dengan cara itu kita mengumpulkan harta di surga. Ya,
Oke. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau lama-lama di sini. Kita masih ingat pesan Paulus kepada Timotius. Minggu yang lalu juga sudah ayat ini muncul. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati. Ya, jadi orang-orang kaya itu gampang sekali sombong. Bukan berarti orang miskin tidak sombong. Banyak juga orang miskin yang sombong. Ya, orang sombong itu kan gampang tersinggung. Ya, orang miskin juga gampang tersinggung. Ya, sombong itu dekat dengan semua orang. Ya, tapi dalam hal ini kita melihat Paulus berkata, suruh kasih peringatan kepada orang kaya. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang memberi dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Lagi-lagi Paulus bilang begini, sama seperti Yesus bilang, ya kan? Suka memberi dan membagi. Karena dengan itu kita sedang mengumpulkan suatu harta di masa depan dalam kekekalan. Jadi pesan yang paling pendek kan begini, orang Kristen dilarang untuk pelit. Oke? Ya, karena Bapak kita murah hati. Jadi kita juga harus murah hati. Setuju Bapak Ibu? Jadi ingat nih, orang Kristen dilarang pelit. Untuk yang satu ini dilarang. Dilarang pelit. Ya, nah jadi ternyata begini, cara kita memperlakukan uang kita menentukan kelayakan kita mengikut Yesus. Kalau kita menjadikan uang sebagai tuan atas hidup kita dan kita hamba atas uang, saudara nggak layak untuk ikut Yesus. Anak muda itu telah memperagakannya. Waktu disuruh jual uangnya dan berikan kepada orang miskin. Yesus bilang, waktu kau beri kepada orang miskin, kau kumpulkan harta di surga. Tadi kan pertanyaannya begini, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Aku sudah ajari kau. Tapi karena dia cinta sama uangnya, dengan sedih dia meninggalkan Yesus. Jadi cara saudara memperlakukan uang sangat menentukan kelayakan saudara untuk ikut Yesus. Yesus tidak mau diduakan, ya. Tuhan tidak mau diduakan, ya. Pilih Yesus atau pilih dunia ini, pilih kekayaan, ya. Nah kita pilih Yesus dong. Oh nggak ada yang amin. Kita pilih Yesus kan, Bapak Ibu, yakin? Yakin? Oke. Kalau yakin kita lanjut, kalau nggak yakin ya kita pulang. Nggak usah diteruskan karena Bapak Ibu nggak yakin, ya. Oke, nah penting ya Bapak Ibu bagaimana kita menang atas uang. Kenapa? Mari kita belajar bersama-sama kenapa sangat penting kita kemudian menang atas uang. Nah saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa penting kita menang atas uang. Tidak menjadi hamba uang. Tapi kita menjadi tuan atas uang. Kita yang mengatur uang kita. Bukan uang yang mengatur hidup kita. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu. Kenapa kita penting sekali menang atas uang. Yang pertama. Supaya Bapak Ibu tidak diperbudak atas uang. Kalau Bapak Ibu tidak menang berarti Bapak Ibu kalah. Nah kalau kita kalah, kita yang diperbudak. Kalau kita menang, kita yang mengatur. Ya kan? Kalau kita kalah, kita yang diatur. Ya. Nah Alkitab dengan sangat jelas bahwa Tuhan berkata, saudara harus menang atas uang. Saudara jangan sampai jadi orang yang menjadi hamba uang. Jangan jadi orang yang cinta akan uang. Hidupmu akan susah dikatakan. Ya, kenapa? Karena saudara akan diperbudak oleh uang. Ya, mana ayatnya coba kita lihat. Markus pasal 4 ayat 18 dan 19 itu bicara tentang perumpamaan Yesus tentang penabur. Tapi saya sangat terkejut waktu Yesus mengartikan salah satu perumpamaan waktu benih itu jatuh di semak duri. Lalu Yesus menjelaskan pengertiannya di ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Itulah
yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, saya kasih tulisan yang tebal pada kalimat begini, tipu daya kekayaan. Mari perhatikan baik-baik. Kekayaan itu benda, betul? Uang itu benda. Bagaimana mungkin uang bisa menipu Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak uang menipu kita? Tiba-tiba uang ada patimura yang di uang kita itu, ya, yang apa? 1.000 ya patimura? Hah? 1.000 kan? Lalu tiba-tiba lalu dia goyangkan goloknya dan berkata gini, ya, kalau kau tidak cinta sama saya parang kau. Enggak kan? Tiba-tiba bisa ngomong begitu. Enggak. Uang itu benda mati. Tapi kenapa Alkitab berkata ada tipu daya kekayaan? Karena di balik uang ada satu spirit yang namanya mammon. Dalam bahasa aslinya mammonas. Uang itu benda. Ya. Tapi di balik uang ada satu spirit, ada satu roh yang punya keinginan yang kuat untuk mengendalikan manusia dengan menggunakan uang dan kekayaan. Makanya Yesus bilang begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Betul? Ya, pernah baca ayat ini? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuan itu adalah seseorang, ya, satu pribadi, satu sosok, ya, yang memiliki otoritas untuk memberikan arah, memberi perintah, betul? Tuan, ya. Kalau saudara adalah majikan di sebuah perusahaan atau sebuah toko, saudara punya otoritas sebagai seorang tuan untuk memberi perintah. Tolong kamu pergi beli bakso 1 gerobak bawa sini buat semua karyawan. Loh, pergi enggak? Pergi. Ya. Tuan itu memberikan arah, memberikan perintah. Nah, mammon itu ada di balik uang untuk mengendalikan setiap orang. Dengan cara apa? Dengan tipu dayanya. Kalau kau kaya, hidupmu pasti senang. Kalau kau kaya, kau bisa beli apa saja. Kau bisa pergi kemana saja. Kau bisa, ya, pagi ini kamu pipis di Singapura. Nanti sore malam kamu bisa tidur di Bali. Loh, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya duit banyak. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Besoknya kamu belanjanya di Singapura. Ya, nanti kemudian kamu bisa pipis di Australia, sakarepmu karena uangmu banyak. Kalau kamu punya uang, kau happy. Berapa banyak orang kemudian mempercayai hal itu? Banyak kan? Ya kan? Itu sebabnya lalu kita mengejar keuangan kan? Tipu daya Bapak Ibu. Nah, waktu kita tidak menang atas uang, saudara akan diperbudak. Saudara akan menghabiskan seluruh kehidupanmu. Pokoknya uang, 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 uang. Ya, kalau saya punya uang, saya pasti happy. Kalau saya punya uang, saya pasti bahagia. Padahal gara-gara uang juga kita banyak ribut. Jadi perhatikan gini. Masuklah dan menghimpit firman. Sempit sekali tempat untuk firman. Terjepit. Enggak ada ruang untuk Tuhan. Semuanya untuk uang. Jadi kenapa penting kita menang atas uang? Supaya saudara tidak diperbudak. Supaya saudara tidak jadi hamba uang. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya mari kita benar-benar menyadari bahwa uang itu memang punya daya pikat. Karena ada spirit yang ada di belakangnya. Mencoba menipu Bapak Ibu Saudara. Itu benda mati tidak bisa penipu. Siapa penipu? Alkitab berkata iblis adalah bapa si penipu. Dalam hal ini Mammon.
Untuk apa? Menguasai Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, uang punya daya tarik karena ada spirit di belakangnya. Cinta uang bahwa kita menaruh harapan dan andalkan uang. Ya, lepaskan semua milikmu lalu ikut aku. Tidak mau. Ya, anak muda tadi. Bapak Ibu, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Injil Matius pasal 4 tentang pencobaan Yesus di mana? Di padang gurun. Bapak Ibu lihat apa yang ditawarkan setan kepada iblis kepada Yesus? Lihatlah kekayaan dan kemewahan dunia ini. Semuanya aku berikan kepadamu. Duh, iblis tahu kekayaan itu tidak bisa memuaskan dia. Betul enggak? Kalau itu memuaskan dia gak perlu lagi urus-urus Yesus. Karena dia sudah menguasai dunia ini. Ya enggak? Dan dia tahu bahwa kekayaan itu tidak memberi kepuasan. Makanya dia berani tawarkan. Coba, apakah iblis tidak menawarkan kekayaan kepada Bapak Ibu Saudara? Kenapa orang pergi ke Gunung Kawi? Ya kan? Setan bilang mau kaya. Mau kaya. Oh Yesus saja ditawari apalagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu menang atas uang. Supaya kita tidak diperbudak oleh uang. Nah Bapak Ibu, kalau setan aja tahu bahwa uang tidak memuaskan kita. Maka kenapa menang atas uang itu penting. Yang kedua Bapak Ibu, karena hidup tidak akan pernah puas. Dan saudara tidak akan senang. Hidup tenang. Ketika saudara mengejar uang. Saudara harus menang atas uang. Ya, coba lihat ayat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan jerat, di dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Kan tidak tenang semua kan? Ya, coba lihat ayat yang ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Gara-gara uang saudara bisa rusak. Gara-gara warisan kita bisa berpisah. Ya, anak bisa kemudian mengadukan orang tuanya. Gara-gara warisan sampai urusan pengadilan. Itu banyak kisah Bapak Ibu. Gara-gara uang. Orang tidak pernah puas, tidak bisa tenang. Coba lihat gini. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya. Bayangin Bapak Ibu. Menyiksa diri. Ya. Kalau sudah menyiksa diri masa bisa hidup dengan tenang? Enggak bisa Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya penting kan bagaimana kita menang atas uang. Supaya kita bisa tenang dalam kehidupan. Ya, supaya kita bisa dipuaskan. Pemuasan kita bukan uang, tapi oleh Tuhan. Ya, yang memberi kepada kita kekayaan untuk kita bisa menikmatinya. Ya, berapa besar kekayaan itu? Ya sesuai dengan kesanggupan kita mengelola. Apakah saya kaya? Ya tergantung dibandingkan dengan siapa. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan Haritanu, ya saya miskin Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan pemulung yang sering lewat di depan, yo saya kaya. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi tergantung dengan siapa kita membandingkan. Ya. Semua kita kaya karena kita punya Sang Pencipta. Langit, bumi dan segala isinya. Itu ada di dalam kita. Yesus itu sumber kekayaan kita. Bapak itu, ibu ini orang-orang kaya. Setuju? Ya, jangan lihat bilang ini saya miskin. Kenapa miskin? Saya nggak punya mobil. Lu ukuran kaya miskin kok ukurannya mobil Bapak Ibu? Enggak. Jangan sampai kita terkena tipu daya daripada mamon. Yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa kita penting menang atas uang? Supaya kita tidak terjebak pada pengharapan yang palsu. Ya, coba lihat ayat ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kekayaan tidak bisa kemudian memenuhi semua pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ya, pada satu titik kita akan tahu gini, uang tidak bisa tolong kita. Waktu masa pandemi,
ada banyak orang kaya, punya uang banyak. Tapi gak bisa beli oksigen. Waktu mereka terkena COVID dan sesak nafas. Harus berpulang. Beberapa pulang di parkiran waktu antri nunggu bisa masuk ICU. Ada banyak kisah cerita itu mau masuk rumah sakit itu antri gitu ya. Saya lihat satu kesaksian dia bilang gini, saya ada di antara sekian puluh bahkan enggak tahu berapa panjang dia bilang begini. Tiba-tiba sebentar di depan saya meninggal, di belakang saya meninggal. Masih dalam antrian mau masuk rumah sakit. Bayangin. Mereka punya uang, punya. Tapi mereka sadar gini, bahwa uang bukan tempat kita menaruh pengharapan. Paulus berkata, melainkan pengharapan itu harus kepada Allah. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, kata Alkitab, yaitu kepada uang. Sekarang bagaimana kita bisa menang atas uang? Oke, yang pertama, latihlah dirimu memberi. Cara supaya kita enggak cinta uang, ya berilah. Itu latihan ringan, ya supaya Bapak Ibu enggak diperhamba. Ya, Bapak Ibu memberikan arah kepada uangmu. Ya, ini bukan soal jumlah. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar, saya tidak akan bahas itu lebih jauh lagi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada hubungan antara hati dengan uang. Betul? Di awal ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ada hubungan antara hati dengan memberi juga. Ya, kalau kau lihat orang miskin, Alkitab berkata jangan tegarkan hatimu atau genggam tanganmu erat-erat. Tidak mau memberi. Jadi cara simple untuk melatih kita supaya kita nggak cinta uang, tapi kita menang atas uang. Kita yang memberi arah. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Jadi jangan jadikan uang itu tuan atas kita. Jangan uang yang memberikan arah, mamon yang kasih arah buat kita. Kita yang kasih arah buat uang kita. Ya, beri kepada orang miskin. Beri persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Beri untuk orang-orang saudara seiman yang berkekurangan. Beri, latihan beri. Ya, bukan soal banyaknya. Tidak apa-apa sedikit tapi paling tidak kita bisa mengarahkan uang kita. Kemana dia harus pergi. Itu penting Bapak Ibu. Cara kita menang atas uang. Latih diri kita untuk memberi. Yang kedua Bapak Ibu, belajarlah hidup cukup. Kalau enggak, Bapak Ibu akan kejar uang terus. Kenapa? Enggak pernah cukup. Ya, hidup cukup. Nah, coba lihat ayat ini. Minggu lalu kita belajar. Ya, Allah sanggup memberikan segala kasih karunia-Nya kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kita harus bisa berkata cukup untuk segala sesuatu. Tapi untuk kebaikan kita harus lebih. Ini prinsip kita. Ya, ini nilai. Untuk segala sesuatu cukup. Nggak usah terlalu mewah lah. Cukup. Oke Bapak Ibu. Ya, tapi untuk kebaikan memberi. Wah, jangan pernah cukup. Teruslah menabur dalam kebaikan. Oke. Asal ada makan dan minum. Paulus berkata, cukuplah. Selebihnya itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, asal ada makan dan pakaian, makan minum. Alkitab berkata cukuplah. Selebihnya keinginan mata. Ya, wah pengen makan yang mewah-mewah, pesan banyak-banyak, paling makan sepiring. Selebihnya apa? Selebihnya paling cuma ditampilkan di Instagram, Facebook, ya kan? Apa sih itu? Keangkuhan hidup. Keinginan daging. Ya, kalau Bapak Ibu tidak belajar mencukupkan diri, maka yang menonjol itu adalah itu. Keinginan-keinginan itu. Keinginan daging,
Keinginan mata, lihat ini, nggak bisa lihat sel 70% nggak bisa lihat, nggak bisa kendalikan diri. Mumpung 11 Shopee, 11 diskon gitu, langsung itu kan keinginan mata, keinginan daging, ya. Mari Bapak Ibu belajar hidup cukup, karena hidup ini cuma sementara. Ya, enggak dibawa pulang juga yang lain. Ya, kalau kita bisa cukup, lebihnya bisa untuk orang lain. Oke? Nah, coba perhatikan ini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ya, bagaimana cara kita tidak menjadi hamba uang? Simple. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita enggak merasa cukup, saudara akan kejar terus. Saudara akan cari cara bagaimana supaya saudara berkelimpahan. Ya. Tapi orang yang bisa hidup cukup, tenang. Ya. Apa jaminan kita? Ya. Apa alasannya bahwa supaya saya tidak menjadi hamba uang, saya hanya perlu mencukupkan diri saya dengan apa yang ada pada kita. Kalimat selanjutnya, alasannya adalah karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, orang itu seringkali ya pakai ayat ini untuk urusan-urusan yang lain. Padahal ayat ini ya dituliskan oleh penulis Ibrani, kaitannya soal apa? Soal uang. Tadi kan kita nyanyikan bahwa dia Bapa yang baik. Yang tidak akan membiarkan kita sendiri, yang tidak akan meninggalkan kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan akan dia akan melimpahkan segala kasih karunia supaya kita cukup. Ya, dia tidak akan tinggalkan saudara, dia menyertai saudara. Dia mau begini, saudara cukup dalam segala hal. Ya, jadi apa yang membuat, apa janji supaya saya bisa menang atas uang? Sederhana Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku bersamamu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Ya, tidak ada seorang bapak memberikan ular kepada anak yang minta daging. Memberikan batu kepada anak yang minta roti. Kalau bapak di dunia saja tidak akan lakukan hal yang jahat kepada anaknya, apalagi bapak di surga. Kita harus mengenali dia sebagai bapak yang baik. Ya, saya hidupi ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak cuma ngajar Bapak Ibu Saudara, saya hidupi ini. Saya sangat mengerti bahwa dia Bapak yang baik. Dia mencukupkan segala kebutuhan saya. Saya yang harus berkata begini, cukup. Kalau enggak akan pernah puas. Ya. Nah, coba kita lihat Filipi pasal 4 ayat 12. Paulus berkata begini, di ayat sebelumnya dia berkata, ya, ibadah itu kalau disertai oleh rasa cukup itu sangat besar kuasanya. Itu hebat. Nah, lalu ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala sesuatu tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus berkata, semuanya kalau disyukuri dengan rasa cukup, saudara akan puas dalam kehidupan. Dia tahu, ya. Nah, dari ayat ini kita belajar sebuah prinsip. Ya. Hidup cukup itu adalah begini, saudara sanggup mengatasi kelimpahan maupun kekurangan. Ya. Saudara sanggup mengatasi kelimpahan maupun kekurangan. Ya. Saudara dapat mencukupkan diri dalam segala situasi. Ya, saudara tidak akan bermewah-mewah. Ya, karena saudara punya prinsip gini, untuk segala sesuatu cukup, tapi untuk kebaikan saya harus lebih. Ya, ini sangat menolong kita, kemudian dapat
Belajar mencukupkan diri. Lalu Bapak Ibu lihat bahwa kalau kita punya kemampuan, kesanggupan mengatasi waktu kelimpahan, waktu kekurangan, Bapak Ibu akan memiliki sebuah karakter yang teruji. Ya, sebuah karakter yang tidak mudah goncang. Dalam kekurangan, Bapak Ibu bisa bersyukur. Itu kualitas karakter yang hebat. Dalam kekurangan, Bapak Ibu bisa bersyukur, nggak langsung pinjem. Ya, nggak langsung protes sama Tuhan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar. Filipi 4 ayat 13 kalimat selanjutnya lalu dia berkata gini, segala perkara aku bisa lewati, aku bisa tanggung di dalam Dia. Lalu ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Akan memenuhi segala keperluanmu. Orang yang bisa hidup cukup itu punya karakter yang teruji, tidak mudah goncang. Waktu dia kekurangan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Waktu dia kelimpahan, dia tidak jadi sombong. Kemurahan hatinya. Kemudian dia sadar gini, kalau aku kelimpahan selalu aku tahu gini, cukup buat aku, limpah buat orang lain. Saya berharap Bapak Ibu kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bahkan ayat ini juga berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan, saudara minta lebih juga saudara tidak bisa habiskan. Ya. Kita makan secukupnya kan. Kalau Bapak Ibu makan berlebihan, waduh, semua yang lebih itu bisa kemudian tidak bisa merusak kesehatan kita kalau makan berlebihan. Betul? Lemak nanti, kolesterol naik, gula naik, asam urat naik, asam lambung lah, liver bermasalah. Waduh, banyak sekali. Ya, jadi belajarlah hidup cukup. Makanya Yesus mengajar kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin Bapak Ibu. Jadi belajarlah hidup cukup. Bapak Ibu sekali lagi. Mari kita hati-hati ya dengan kehidupan kita dalam hal khususnya keuangan. Alkitab sudah memberikan kepada kita peringatan. Tuhan telah memberikan kepada kita peringatan. Di akhir zaman ini manusia akan menjadi orang-orang yang cinta akan uang. Manusia akan menjadi hamba uang. Ya, kalau ada peringatan tadi saya sudah katakan ya, itu mengajak kita untuk memiliki sikap hati yang bisa membuat antisipasi. Ya, ada janji Tuhan kan untuk kita tidak menjadi hamba uang. Tadi dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Dia sanggup ya memberikan segala kasih karunia-Nya supaya kita cukup dalam segala sesuatu. Kalau Dia kasih kita kelimpahan supaya kita bisa berbuat baik. Jangan lupa cara Bapak Ibu mengalahkan mamon. Cara Bapak Ibu mengalahkan ya hasrat untuk menjadi orang yang cinta akan uang. Adalah gini, hidup memberi. Itu latihan yang paling simpel. Beri, beri, beri. Ya, karena Tuhan sampai sekarang terus memberi kepada kita. Dia berikan anaknya, dia beri kasih setianya yang selalu baru buat kita. Dia beri kita kesehatan, dia beri kita kekuatan untuk bisa bekerja. Dia beri kita kesehatan untuk bisa kemudian menjalani aktivitas kita. Tuhan memberi terus kepada kita. Mari kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Seperti Bapa kita di surga murah hati. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Bersama kita berdoa, Bapa di surga. Kau baik buat kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang mengerti akan segala pergumulan kami. Kebutuhan-kebutuhan kami. Kau telah berfirman bahwa Kau sekali-kali tidak akan membiarkan kami seorang diri.
Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Selalu ada anugerah yang datang kepada kami. Supaya kami berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebaikan. Kami harus menang atas uang. Kami nggak boleh jadi hamba uang. Kami nggak boleh menjadi orang-orang yang cinta akan uang. Karena itu awal mula kemudian munculnya banyak kejahatan yang timbul dalam hati kami. Yang membuat kami menyimpang dari iman kami. Bahkan sikap-sikap seperti itu kemudian menyiksa hidup kami dalam berbagai macam duka. Berkat-berkat yang kami lihat ternyata adalah sebuah jerat yang kemudian memperhamba dan memperbudak kami. Karena kami terjebak dalam tipu daya kekayaan. Kami mau belajar hidup cukup. Supaya kami punya kualitas yang teruji. Kualitas yang baik. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dalam hal kenyang, dalam hal lapar. Dalam hal kelimpahan ataupun kekurangan. Kami tahu kami tetap ada dalam pemeliharaan Bapa di surga. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan, kuasa, kejayaan, dan kebesaran. Kau layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Dari awal sampai selesai Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan buka tanganmu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati semua buah karya tanganmu dan membuatnya berhasil. Engkau diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus. Tuhan, kita bawa pulang berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.